Tahukah Anda kalau sebenarnya film Troy yang dibintangi Brad Pitt beberapa saat yang lalu itu akhir ceritanya banyak yang tidak sesuai dengan karya aslinya, yaitu Iliad karya Homer. Selamat siang semua, selamat datang di kelas buku. Nama saya Ria dan kali ini saya akan bahas buku The Song of Achilles karya Madeline Miller. Oke, novel ini dimulai dari, jadi sudut pandang novel ini diambil dari seseorang yang namanya Patroclus. Mungkin kalau yang udah pernah tahu cerita Troy, cerita tentang Achilles, mungkin tahu ya kalau Patroclus ini adalah sahabat dekatnya Achilles. Kalau dalam film Troy yang dibintangi oleh Brad Pitt, Patroclus itu adalah sepupunya dia. Nah, si Patroclus ini sebenarnya ini adalah anak raja, tapi dari awal, dari dia lahir itu dia udah mengecewakan ayahnya gitu. Pokoknya ayah tuh sebel banget sama dia. Dia dianggap anak yang lemah, dia tuh bukan seorang pangeran gitu. Sampai suatu kali si Patroclus ini dibawa ayahnya ke Sparta. Nah, di situ ada seorang putri raja yang disuruh ayahnya gitu. Pokoknya Patroclus, kamu harus melamar putri itu. Nama putrinya itu adalah Helen, dan dia itu putri yang sangat cantik banget, dan semua pangeran itu menginginkan dia, semua raja tuh menginginkan dia gitu. Nah, Patroclus waktu itu masih 10 tahun ya, jadi dia mah nggak ngerti apa-apa, pokoknya dikasih tahu seperti itu, dia harus melakukan ini gitu. Nah, dia ikutilah ayahnya. Kemudian di situ semua pangeran itu bersumpah gitu bahwa mereka akan membahagiakan si Helen untuk selama-lamanya gitu. Helen sendiri ini kan dia memang terkenal waktu itu perempuan paling cantik di dunia ya. Dan bisa dibilang semua orang jatuh cinta lah pada si Helen itu gitu. Tapi kemudian pada saat itu keputusan Helen tuh menikah dengan siapa itu diberikan kepada Helen gitu, bahwa dia sendiri yang akan memilih gitu. Nah, kemudian dia pilihlah tuh siapa yang menjadi suaminya. Para pelamar-pelamar yang lain yang tidak tidak dipilih, dia akan bersumpah setia pada Helen. Maksudnya bersumpah ini mereka akan melindungi Helen. Sesudah itu Patroclus ini pulang ke rumahnya lagi karena dia ya tidak menang kan, pulang ke rumahnya lagi. Kemudian ada kejadian dia itu membunuh seseorang. Sebenarnya orang itu mengintimidasi dia gitu, cuma si Patroclus ini orang yang nggak bisa membela dirinya. Dia nggak bisa bilang ke ayahnya bahwa sebenarnya kenapa dia akhirnya membunuh orang itu, walaupun itu pun tidak sengaja ya. Itu karena dia terintimidasi gitu. Cuma yang dibunuhnya ini kan salah seorang bangsawan. Dan kalau seorang bangsawan terbunuh, itu bisa mengakibatkan hal-hal yang bermasalah lah gitu. Misal terjadi pemberontakan dan segala macam. Akhirnya sama bapaknya dibilang bahwa oke, anak saya ini saya asingkan. Saya tidak lagi menganggap dia anak saya. Kemudian saya asingkan ke tempat lain gitu. Nah, kemudian si Patroclus ini dilepaslah gelar bangsawannya dia gitu. Dia dikirim ke Ptia. Nah, Ptia ini adalah sebuah kerajaan yang bisa dibilang rajanya ini dikenal baik hati. Jadi banyak sekali anak-anak yang dibuang oleh keluarganya sendiri kemudian dikirim ke Ptia itu. Tapi bukan berarti mereka dibuang gitu aja ya. Mereka tentu saja dikasih berbagai macam harta gitu sebagai bekal buat mereka gitu, atau ya terserah si Raja Ptia itu gitu. Nah, Patroclus waktu pertama kali datang ke istana, jadi istananya udah kayak panti asuhan. Di sana banyak sekali putra-putra bangsawan yang diasingkan karena mereka semua pasti sudah berbuat kesalahan kan. Raja Ptia ini sendiri pun punya seorang anak laki-laki yang namanya Achilles. Jadi Achilles ini adalah anak dari Raja Ptia itu dengan Thetis, yaitu seorang dewi dari sungai gitu ya. Nah, si dewi ini sebenarnya tidak mau menikah dengan si raja, tapi kemudian dipaksa oleh dewa-dewa yang lain gitu ya, karena memang ada kejadian juga gitu. Sehingga kemudian dia terpaksa untuk menikahi dan sampai akhirnya memiliki anak laki-laki. Tapi begitu anak laki-laki itu lahir, nah si Thetis ini langsung pulang ke kerajaannya dia, ke tempatnya dia gitu. Nah, si Achilles ini kan dia tinggal sama ayahnya gitu. Thetis sendiri udah berkali-kali minta agar udahlah Achilles ikut ibu aja ke sana gitu, tapi Achilles sendiri tidak mau gitu.
Nah, si Achilles ini digambarkan seorang laki-laki yang luar biasa ya, anak laki-laki yang luar biasa. Dia tuh sangat jago berkelahi, kemudian dia juga cerdas, dia itu juga tampan. Nah, si Patroclus itu dari awal tuh ngelihat Achilles itu sebagai wah orang yang hebat, dan dia itu bukan orang yang sombong gitu. Dia langsung mau berteman sama si Patroclus itu gitu. Sampai akhirnya si Patroclus itu dipilih oleh Achilles untuk menjadi pendampingnya dia gitu. Jadi kalau pendamping itu bagi pangeran itu memang orang yang selalu ada di sampingnya dia, tidurnya di kamarnya dia dan segala macam. Bapaknya tuh sampai heran gitu, bapaknya si Achilles. Achilles, kamu tuh udah berkali-kali diminta pilihlah pendamping kamu, tapi kenapa kamu pilih orang kayak gini gitu kan, orang yang lemah, yang enggak ini. Tapi kata Achilles ya dia yang memilih kan. Nah, kemudian mereka bersahabat makin seiring dengan waktu ya. Dua-duanya kemudian berguru dengan Chiron ya. Dia itu seorang centaur ya, kakinya kuda, terus kemudian kepala, badan pinggang ke atas itu manusia gitu. Nah, dari awal itu ibunya si Achilles, si Thetis itu nggak suka banget sama Patroclus. Pokoknya berkali-kali mereka berusaha dipisahkan gitu. Dan pokoknya ibunya itu dalam artian beginilah gitu. Dari sisinya Patroclus, ibunya Achilles itu dia nggak ngerti kenapa ibunya Achilles itu nggak suka sama dia. Mungkin menurut Patroclus karena dia tuh lemah dan segala macam. Tapi ya kalau kita melihat dari sisi ibunya dan kemudian apa yang terjadi sesudahnya, kita menyadari ya bahwa kenapa sih ibunya Achilles tuh sebel banget sih masih Patroclus dan pengen banget memisahkan dua anak itu. Sampai ketika remaja, Achilles tiba-tiba dapat berita dari ayahnya bahwa dia diminta untuk pulang karena dia kan sedang berguru tuh di suatu tempat. Nah, dia diminta untuk pulang kemudian karena pada saat itu ada kejadian. Jadi kejadiannya adalah Ratu Helen itu dari Sparta itu diculik oleh pangeran dari Troy yang namanya adalah Paris gitu. Nah, si suaminya marah dong karena istrinya tiba-tiba diculik, apalagi istrinya kan memang perempuan tercantik di dunia. Minta dukungan kepada kakaknya Agamemnon. Nah, Agamemnon ini adalah seorang raja yang sangat berkuasa di Yunani. Nah, karena adiknya sendiri yang minta, tentu saja dia langsung mengumpulkan bala tentara. Dia undang semua kerajaan-kerajaan yang ada di Yunani. Jadi Yunani pada saat itu bentuk kerajaannya tidak besar. Jadi bentuknya tuh kayak kota-kota gitu. Jadi satu kerajaan tuh satu kota gitu. Sebenarnya Agamemnon sendiri pun dia lebih ke gimana ya? Dia itu sebenarnya emang udah lama pengen menghancurkan Troy gitu. Cuma kan selama ini nggak ada alasan untuk itu. Nah, pada saat ini kan ada alasannya. Kemudian Agamemnon langsung menghubungilah semua raja-raja yang ada di Yunani untuk membantu dia gitu. Salah satunya adalah ayahnya Achilles kan yang dihubungi. Kemudian Achilles pun ditanya gitu, apakah kamu mau ikut gitu perang itu gitu. Ibunya itu berusaha mati-matian agar Achilles itu tidak ikut perang gitu karena ibunya tahu gitu, ibunya tuh udah bilang sama Achilles bahkan kalau kamu ikut perang kamu tuh nggak akan balik lagi karena memang takdir kamu seperti itu, kamu akan mendapatkan kejayaan yang luar biasa, kamu akan dikenang oleh semua orang di dunia ini sampai setelah kamu mati sampai berabad-abad kemudian, tapi kamu tidak akan kembali pulang dari si Troy ini. Dan ibunya berusaha banget untuk menyembunyikan si Achilles. Mungkin untuk perang Troy ini banyak yang udah tahu ya. Kita udah ada filmnya juga gitu. Ada filmnya Troy, ada serialnya di Netflix juga, Troy The Fall of the City. Itu kan tentang hal yang sama walaupun beda sudut pandang gitu. Kalau Troy yang Brad Pitt itu kan lebih kita mengambilnya dari sudut pandang yang Yunaninya gitu kan. Nah, sementara kalau Fall of the City itu dari sudut pandang si bangsa Troy sendiri gitu. Siapa sih Paris itu sebenarnya? Kenapa Paris tiba-tiba bisa nyulik istri orang gitu kan? Sebenarnya itu kan sesuatu yang tidak sesuai lah dengan tata krama gitu. Kenapa Paris bisa dia nyuri istri orang itu tanpa dia memikirkan bahwa nantinya akan ada sesuatu yang besar gitu kan. Sebenarnya di dalam serial Fall of the City itu udah dijelaskan banyak ya, dan memang seperti itu ceritanya. Paris itu dia tidak pernah
dibesarkan sebagai seorang pangeran gitu. Jadi ketika dia lahir pun memang keluarganya udah tahu gitu, udah ada dewa udah bilang bahwa anak ini akan menjadi sumber bencana gitu bagi kerajaan ini gitu. Jadi kalau anak ini masih hidup, Troy itu bakal hancur gitu. Nah, kemudian orang tuanya bilang bahwa orang tuanya akhirnya minta agar anak ini dibunuh kan. Tapi orang yang dikasih tugas untuk membunuh si Paris itu nama aslinya Alexander kan. Nah, yang dikasih tugas untuk membunuh si Alexander itu dia kan gak tega, kemudian ditinggalin aja tuh bayi di tengah padang rumput gitu. Nah, setelah beberapa hari ditinggalkan, si orang itu balik lagi ke padang rumput itu dan menemukan bayi itu ternyata masih hidup, dan akhirnya dibawa pulang sama dia, dijadikan anak angkat dan kemudian jadi pengembala. Nah, disitulah pada saat Paris sudah dewasa ketemu lagi sama keluarganya, si ayahnya udah lupa gitu bahwa dulu ada kenapa dia membunuh anaknya, karena ada berita dari dewa bahwa anak ini akan menghancurkan kerajaan kan. Kemudian si bapaknya langsung mengambil Paris kembali. Setelah diambil, kembalikan jadi pangeran. Si Paris yang tadinya seorang gembala yang nggak tahu tentang tata krama antar kerajaan gitu kan, terus tiba-tiba dia langsung dikasih tugas gitu, datang ke kerajaan lain, terus kemudian ya biasalah mungkin untuk saling mengunjungi, tapi disitulah Paris jatuh cinta sama Helen, dan Helen itu diambillah sama dia karena dia nggak tahu, dia kan seorang pembala gitu. Barulah kemudian ketika sampai ke kerajaannya lagi, ketemu sama kakaknya yaitu Hector, baru kemudian Hector memberitahu bahwa ini bisa menyebabkan peperangan gitu, kamu mencuri istri raja gitu kan. Helen sendiri di sini karakternya tidak terlalu terlihat ya, karena fokus di buku ini lebih ke karakter si Achilles dengan si Patroclus gitu. Tapi kalau untuk kita lihat dari karya-karya berbagai macam karya mengenai perang Troy ini, banyak banget karakter Helen gitu. Helen itu ada yang bilang dia tuh sebenarnya cuma korban gitu, bahwa ya namanya perempuan cantik direbutin sama para raja gitu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Helen sendiri pun tipikal perempuan, kalau untuk cantik semua setuju, cuma Helen ini tipikal perempuan yang selalu pengen menjadi pusat perhatian gitu. Ketika dia menjadi seorang istri raja, dia tidak mendapatkan perhatian itu. Terus kemudian muncul seorang pangeran muda yang namanya Alexander, kemudian memberikan perhatian sama dia, maka dia kemudian ikutlah si Alexander itu. Intinya dia tuh senang kalau misalnya ada dua kerajaan perang itu, dia justru bahagia dan dia merasa sangat sangat tersanjung dengan itu gitu. Kemudian ada juga karya-karya yang menyatakan bahwa sebenarnya Helen itu sendiri pun memang dikirim oleh suaminya untuk menghancurkan Troy gitu. Karena kan dari awal sebenarnya mereka pengen menghancurkan Troy, cuma mereka nggak punya alasan dong. Kalau mereka tiba-tiba menyerang suatu kerajaan tanpa ada alasan apapun, itu nanti bermasalah. Tapi kalau ada masalah ini, istri raja dicuri, kemudian maka itu menyebabkan seluruh kerajaan yang ada di Yunani bersatu untuk melawan si kerajaan Troy itu gitu. Jalannya peperangan juga tidak segampang yang kita nonton dari film layar lebar ya, karena perangnya sendiri tuh berlangsung selama 10 tahun. Jadi perangnya ini kalau kita tambahin dengan semua prosesnya gitu, itu berlangsungnya selama 20 tahun. Jadi 10 tahun itu persiapan armadanya, kemudian 10 tahun lagi adalah peperangannya. Peperangannya sendiri berlangsung imbang. Walaupun seluruh kerajaan Yunani ini bersatu untuk melawan Troy, dan kemudian di situ ada anak dewa yang namanya si Achilles, tapi dari sisi Troy sendiri pun banyak kerajaan yang bergabung dan melawan gitu ke Yunani gitu. Dan di sana pun ada beberapa anak dewa juga, bahkan termasuk perempuan-perempuan dari Amazon gitu, dari suku Amazon yang benci banget sama orang Yunani. Nah, mereka juga akhirnya kemudian bergabung di pasukannya Troy gitu. Sehingga persiapannya armada itu 10 tahun dan jalannya pertempuran sendiri selama 10 tahun juga gitu. Nah, tokoh si Patroclus ini di sini dikisahkan dia itu bukan cuma sahabatnya Achilles, tapi juga merupakan kekasihnya Achilles gitu. Jadi Achilles ini di sini diceritakan sebagai seorang penyuka sesama jenis. Yang membuat saya tertarik di sini sebenarnya bukan
diceritakan di sini sebagai penyuka sesama jenis ya, saya justru tertarik karena sudut pandang yang diambil ini, narasinya itu oleh si Patroclus. Sementara Patroclus itu kan tewas sebelum Achilles gitu, tapi judulnya The Song of Achilles gitu. Nah, saya waktu awal mengambil buku ini gitu, saya bilang, wah kok bisa ini yang menceritakan orang yang pada akhirnya akan mati sebelum Achillesnya gitu. Tapi di sini si penulisnya, si Madeline Miller itu pinter banget, dia berhasil menceritakan secara utuh tanpa aneh gitu. Saya pikir nanti apa naratornya berubah pada saat si Patroclus itu meninggal dunia, tapi dia bisa menceritakannya dan dengan baik dan tidak aneh ya, karena ini kan dunianya dunia mitos ya, jadi ya cukup bisa diterima lah gitu. Kenapa Patroclus itu bisa menceritakan, dan bahkan dia bisa menceritakan sampai beberapa tahun setelah perang Troy itu berakhir gitu kan. Jadi kalau dalam Iliad itu memang kedekatan antara Achilles dengan si Patroclus itu sangat dekat ya, sehingga makanya banyak para pengarang atau para penulis atau yang meneliti tentang buku ini, karya ini, mereka sudah berpendapat bahwa memang Achilles itu di sini digambarkan adalah sebagai tokoh yang penyuka sesama jenis, dan Patroclus ini adalah kekasihnya dia. Cuma menurut Madeline Miller ini sendiri, penulis buku ini adalah seorang ahli dalam bidang karya-karya klasik gitu, secara akademisnya dia gitu. Menurut Madeline Miller, kenapa Homer itu tidak menuliskan secara gamblang gitu bahwa dia itu seorang gay, itu ya kemungkinan memang karena sudah sangat gamblang gitu, jadi tidak dituliskan lagi di sini gitu. Hal yang menarik lagi di sini yang diambil menurut Madeline Miller, kenapa dia tertarik dengan Patroclus adalah ketika Patroclus itu tewas gitu, dia semua orang berpendapat bahwa dia orang yang baik. Dia orang yang sangat gentle, yang sangat lembut, yang sangat perhatian sama semua orang. Jadi nggak ada orang yang mengatakan, oh dia kan begini, tapi kan dia begini. Enggak, tapi semua orang itu selalu mengatakan Patroclus itu adalah orang yang sangat baik dan semua orang suka sama dia. Dan itulah kenapa Madeline Miller ngambil dari sisinya si Patroclus ini, karena menurut dia pasti banyak nih yang bisa dielaborasi dari perasaan-perasaannya si Patroclus gitu. Terus yang menarik juga di sini mengenai kelemahannya si Achilles gitu, karena kalau dalam banyak cerita kita tahu Achilles itu kan orang yang sangat kuat ya, badannya itu dia tidak bisa tertembus oleh senjata apapun, tapi dia punya kelemahan satu, yaitu di tumitnya. Karena ceritanya dulu kan ibunya Dewi ya si Achilles ini. Achilles ini dari dulu diajak kan nggak mau. Terus kemudian ibunya ini berusaha untuk melindungi anaknya dengan cara dia dicelupkan ke sungai. Sungai itu sungai keabadian gitu. Sehingga badannya Achilles itu tidak bisa tertembus oleh senjata. Tapi ibunya tuh takut Achilles itu nanti tenggelam kalau dicelupin dalam sungai. Maka ibunya megangin tuh Achilles di tumitnya dia. Jadi tumitnya dipegangin, dicelupin lah anaknya seperti itu. Takut kan kalau dilepas takutnya anaknya tenggelam. Nah, makanya di tumitnya itu kelemahannya dia, dan banyak cerita menyatakan bahwa si Achilles ini kan dipanah di tumitnya, kemudian dia mati gitu. Tapi di sini diceritakan bahwa Achilles tidak punya kelemahan itu gitu. Jadi bukan tidak punya kelemahan itu, Achilles tuh badannya biasa aja, kayak manusia biasa. Dia sering juga terluka, sering juga kegores benda-benda gitu, kayak misalnya kegores sama panah, itu juga bisa gitu. Cuma memang ibunya melindungi dia pada saat dia berperang gitu. Tidak ada cerita bahwa Achilles itu dicelupkan ke sungai dan segala macam gitu. Masalahnya gitu. Jadi dalam karya Homernya itu memang tidak disebutkan seperti itu. Jadi kalau cerita-cerita mengenai Achilles itu dicelupin ke sungai itu adalah karya-karya yang ditambah-tambah orang gitu. Orang lain kemudian menambahkan itu gitu. Terus yang saya senang di sini adalah di sini digambarkan tidak dibuat-buat agar penonton itu nggak kecewa gitu. Maksudnya gini,
Kalau kita bandingkan dengan Troy yang Brad Pitt, itu kan akhir ceritanya itu bisa dibilang untuk si Paris dan si Helen itu kan happy ending ya. Mereka tuh selamat, terus kemudian mereka pergi, mereka bisa melarikan diri. Itu tidak seperti itu, karena di sini benar-benar yang diambil adalah dari karya Eliot itu. Jadi pada akhirnya gimana sih kita kita mungkin kita semua tahu lah bahwa Troy itu pada akhirnya kan jatuh ya. Cuma proses jatuhnya itu di sini digambarkan lebih apa ya, lebih menghancurkan lah dari yang kita pernah nonton, khususnya yang udah nonton yang film Hollywood. Kalau Anda nontonnya dari serial yang Netflix The Fall of City, bisa dibilang ini hampir sama lah, karena kan dua-duanya mengambil dari karya yang udah ada ya. Oke, sampai di sini pembahasan buku kali ini. Kalau ada yang salah, ada yang perlu diperdebatkan, ada yang perlu ditambahkan, silakan tulis aja di kolom komentar di bawah ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.